syarat untuk mengenal Tuhan itu hanya satu, belajar mengenali kenyataan. Yang paling nyata dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Bagi saya, santet itu nggak nyata. Karena Nabi Muhammad SAW turun dari langit, ketemu Allah Ta'ala, turun dari langit, kemudian tidak duduk di hadapan sahabat, ma'rifat itu begini, Allah itu begini. Yang namanya kitab suci, itu hanya melulu berisi pernyataan-pernyataan, statement-statement. Maka untuk mencari kebenarannya, buktikan pada kenyataannya. Kalau Anda seorang ahli filsafat, bicaralah di dalam keahlian Anda. Jangan bawa-bawa agama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat dimanapun Anda berada? Video kita kali ini sobat masih membahas tentang Yang Waldo yang akhir-akhir ini memang menjadi viral. Dan mungkin sebagian besar kita belum tahu bagaimana biografi yang bersangkutan. Nah, pada video kali ini saya mencoba menampilkan biografi singkat dari Yang Waldo ini, yang tentu kita akan mengetahui siapa sih sebenarnya Yang Waldo ini. Baik sobat, sama-sama kita simak videonya. Waldo No Pringo lahir di Jakarta pada tanggal 11 September 1965. Memiliki 17 saudara kandung dari satu ayah, yaitu Soekarno Karyadi, dan satu ibu, yaitu Siti Maria Mariam. Sedari belia, Waldo tidak tinggal dengan orang tuanya, melainkan bersama kakeknya, almarhum Romo Taszan Wonopringgo, dan nenek Siti Mutamainah. Sedari sekolah, Waldo memang sudah melihatkan perbedaan dari segi berpakaian yang sering tidak memakai seragam sekolah. Ya nggak bertemu Tuhan. Siapa diri kita sebenarnya? Kita ini seorang budak, kita seorang penunggang, atau orang yang masih ditunggangi. Dan selalu memakai busana seenaknya, sesuai dengan apa yang dia sukai. Keadaan seperti itu membuatnya sering diejek oleh teman-temannya, bahkan dihukum oleh gurunya sewaktu sekolah. Namun hukuman tak mampu merubah Waldo yang sudah memiliki kemerdekaan diri sejak belia. Hingga sang guru di sekolah pun jera melakukan hukuman yang tak dapat memaksa Waldo untuk berubah. Secara akhlak dan perilaku, Waldo tidak pernah mempersulit sekolah. Nilainya selalu tinggi, bahkan merupakan murid yang berprestasi, sehingga sekolah tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, dan menerima Waldo tampil sebagaimana apa adanya, Waldo yang unik. Karya-karya. Pada tahun 1976, saat usianya 11 tahun, Waldo sudah mengikuti pameran lukisan yang diadakan di Slovia Building, Jakarta. Dan sejak saat itu pula, ia sering mengikuti pameran-pameran di Indonesia dan mancanegara. Di antaranya pameran tunggal di IAIN Sunan Ampel, Surabaya pada tahun 1985, pameran kaligrafi di Singapura 1998, pameran tunggal sebuah catatan kecil di Ubud, Bali tahun 2001, pameran di Med Valley, Kuala Lumpur 2006, pameran tunggal menelanjangi ketelanjangan di Salim Galeri Kuta 2006, pameran Atmosfer di Darga Galeri Sanur Bali 2007, dan pameran bersama finalis Jakarta Art Award 2008 di Galeri Pasar Seni Ancol, dan banyak lagi pameran-pameran yang diikutinya. Waldo tidak pernah mengenyam pendidikan seni secara khusus. Bakat seninya telah tumbuh alamiah sejak dia masih kanak-kanak. Pada tahun 78, dia bekerja sebagai ilustrator di sebuah majalah ibu kota. Pernah juga bekerja di dunia film di tahun 79 dan menjadi seorang drummer sebuah grup musik beraliran keras hanya untuk mengikuti naluri mengembara dan berkesenian. Menjadi pelukis merupakan dorongan naluri bawah sadarnya. Dia belajar melukis secara otodidak untuk lebih fokus dalam dunia lukis. Pada tahun 1991, Waldo hijrah ke Bali dan menetap hingga sampai saat ini. Banyak orang yang mengatakan bahwa aliran lukisan Waldo bergaya surrealisme atau naifisisme, tapi Waldo sendiri lebih senang mengatakan
bahwa lukisannya bergaya sofistikal materialism atau materialisme esoterik. Karya-karya Waldo cenderung figuratif. Lukisan-lukisannya lebih banyak mencerminkan gambaran pikiran, perasaan dan perenungannya tentang kehidupan manusia yang digambarkan melalui tampilan binatang seperti babi, monyet, tikus, dan anjing yang dipakai sebagai sindiran terhadap perilaku hidup manusia. Waldo termasuk pelukis yang mengagumi keindahan perempuan. Terlihat dari karya-karyanya yang banyak menunjukkan gambar perempuan telanjang. Jika kita mampu menelanjangi pikiran kita, tidak terikat dari apapun, termasuk pikiran itu sendiri, maka kita akan dapat melihat jernih kebenaran, termasuk perempuan-perempuan telanjang yang tidak ada sedikit pun gambaran seksualitas atau porno, yang ada hanyalah keindahan Sang Pencipta. Jika suatu objek masih belum bisa lihat secara murni, masih ada baik dan buruk, hitam dan putih, maka pikiran masih belum mampu menelanjangi diri. Waldo tidak hanya berkarya melalui lukisan saja, dia juga banyak menciptakan puisi-puisi, perenungan, atau sindiran terhadap kehidupan saat ini. Selain lukisan dan puisi, Waldo juga menciptakan karya seni melalui tari yang ia sebut Tandava Nritya Cosmic Dance atau Cosmic Healing Dance. Berbeda dengan karyanya yang berupa puisi dan lukisan yang terkesan banyak menyindir tentang kehidupan, Cosmic Healing Dance merupakan tarian pencerahan atau peleburan diri antara ruh dengan jiwa dan raga yang memunculkan sebuah gerakan murni esoterik yang menakjubkan, harmonis, dan terarah. Menurut Waldo, tarian ini memiliki bobot, kecerahan luar dan dalam, benar-benar gerakan suci yang harus dilandasi oleh keheningan jiwa bersih dari segala dorongan nafsu, suatu tarian murni roh suci yang terjadi di luar kontrol pikiran dan keinginan sadar humanik manusia. Tubuhnya sendiri adalah seni. Waldo bukan hanya sekedar berseni melalui lukisan, bahkan ia menganggap dirinya sendiri adalah seni. I am my art. Tubuhku sendiri adalah seni, seni yang berjalan. Ikat kepala merah mengikat rambut panjang gimbalnya, tubuhnya penuh tato dari kepala hingga kaki. Pernak-pernik yang dikenakan terbuat dari material seperti kain, tulang, logam hingga akar bahar. Orang berhak menilai dari sudut pandang dan keluasan wawasan masing-masing. Dari tanggapan orang-orang itu pun Waldo dapat membaca seberapa jauh pengetahuan dan wawasan orang tersebut. Dalam kesehariannya, seniman ini hanya menggunakan cawat celana dalam perempuan. Dari penampilannya yang seperti ini juga tak sedikit yang menilainya negatif. Tapi Waldo tidak pernah mempersoalkan itu. Dia tetap mempersembahkan dirinya sebagai seni. Ini semua pemberian orang, mulai dari para pemulung sampai raja, pelacur sampai kiai, tuturnya. Baik sobat, setelah kita perhatikan biodata dari Yang Waldo ini atau Waldo, dan kita bisa mengetahui sobat bahwasanya yang bersangkutan ini memang seorang seniman dan juga seorang budayawan. Dan memang di sini tidak kelihatan pendidikannya tentang ilmu keagamaan. Dan ini menjadi catatan khusus bagi kita sobat, karena statement-statement dari Yang Waldo ini terutama tentang agama Islam cukup viral beberapa waktu terakhir. Dan ini cukup dipertanyakan sobat, kenapa dia juga bisa membahas tentang agama Islam. Baik sobat, demikian yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.